Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Salim Syahid. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi Akpai Digital. Sebelumnya sudah ada aplikasi KTA. Di aplikasi KTA Digital kita bisa mengakses penilaian modul RPP. Nah, video kali ini adalah membahas tentang penilaian Akpai Digital. Pertama, silakan di download aplikasinya melalui Play Store. Tulis ditelusuri penilaian Akpai Digital. Silakan diklik. Bagi Bapak dan Ibu yang masih belum punya aplikasi, akan muncul install. Klik install. Bagi yang sudah, silakan diupdate aplikasinya untuk mendapatkan fitur-fitur terbaru. Kebetulan saya sudah menginstal namun belum mengupdate. Jika telah selesai diinstal, silakan diklik buka. Kita tunggu sejenak. Inilah tampilan awalnya. Silakan Bapak Ibu masukkan email yang sama dengan email yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar di KTA Digital. Inilah tampilan awal dari aplikasi penilaian ini. Kita juga bisa mengakses melalui komputer dengan mengetik penilaian.akpaidigital.org. Itu untuk lebih mudah kita mengakses dan membuat penilaiannya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan berandanya. Di atas ada butir soal. Ini adalah butir soal yang dibuat oleh seluruh guru PAI se-Indonesia dari berbagai jenjang. Ada SD, SMP dan SMA, juga SMK. Kemudian di sampingnya ada paket soal. Paket soal yang sudah dibuat juga oleh guru-guru PAI. Kita bisa gunakan untuk memberikan tugas kepada siswa kita, dan kita sendiri juga bisa membuat paket soal tersebut. Perlu kami sampaikan bahwasanya perbedaan antara butir soal dan paket soal. Butir soal adalah soal-soal yang dibuat, baik itu kita yang buat maupun guru-guru PAI yang lainnya. Sedangkan paket soal adalah soal-soal yang telah disatukan. Bisa soal yang telah kita buat, kita campur dengan soal yang dibuat oleh guru PAI yang lainnya. Yang penting temanya sama. Dan kemudian paket soal itulah nantinya yang akan kita bagikan kepada peserta didik untuk dikerjakan. Itu perbedaan antara butir soal dengan paket soal. Kita lihat fitur yang lainnya. Nanti ini ada di filter. Kita bisa mengkhususkan pencarian atau yang muncul di beranda kita. Bisa kita ingin sekolahnya SD saja karena kita mengajar di SD, atau di SMP atau di SMA. karena sangat banyak sekali soal-soal yang sudah dibuat oleh
guru PAI se-Indonesia dari berbagai jenjang. Kita lihat lagi fitur yang lainnya. Di pojok kanan atas ada notifikasi. Ini pemberitahuan yang muncul dari setiap soal-soal yang dikerjakan oleh siswa kita. Fitur yang lain adalah ada tanda plus atau tanda tambah di bawah. Ini adalah fitur yang kita gunakan untuk membuat soal. Nanti akan kita coba praktekkan. Kemudian di sampingnya kita merakit soal melalui fitur-fitur yang ada ini. Kita akan coba praktekkan nanti. Dan sebelahnya adalah ini hasil. Hasil ini soal-soal yang sudah kita paketkan. Kemudian kita kirimkan ke siswa. Ini adalah kode soalnya, nanti kita copy. Lalu bisa kita tempel atau pastekan di grup-grup anak kita. Bisa grup WA, Telegram, BIP atau grup-grup yang lainnya, atau bisa juga kita berikan secara manual di sekolah pada anak-anak didik kita untuk mereka kerjakan. Di sini akan nampak ada sudah berapa orang yang mengerjakannya. Saya sudah buat 2 soal. Pertama dikerjakan 3 orang, soal yang kedua dikerjakan oleh 6 orang. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di pojok kanan paling bawah ini adalah profil kita, jumlah soal yang sudah kita buat 60 butir, dan juga yang sudah dipaketkan ada 2 paket soal. Itu adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi penilaian ini. Kita masuk saja untuk menulis atau membuat soal. Nah, silakan Bapak Ibu isi datanya. Silakan dibuat kelasnya. Karena saya mengajarnya di SMP, maka yang muncul hanyalah kelas untuk SMP. Kalau Bapak Ibu mengajar di SMA, kelas yang munculnya adalah kelas SMA. Jadi kita mulai. Misal kelas 7 SMP, kemudian diisi kompetensinya, apakah pengetahuan dan pemahaman atau levelnya level 1, level 2 atau level 3, atau keterampilan ataupun sikap. Bisa kita ambil level 1. Kemudian silakan diklik kompetensi dasar dari soal yang akan kita buat. Misal jika telah selesai, silakan diklik lanjut. Klik butir soal. Ini ada 3 pilihan soal. Ada pilihan ganda, uraian, atau jawaban singkat. Pada contoh ini saya akan membuat yang pilihan ganda. Nah, silakan diisi soal 1. Klik butir jawaban. Nah, kita bisa menambah butir jawaban sebanyak yang kita mau.
silakan di checklist jawaban yang betul. Nanti sistem akan memeriksa secara otomatis, sehingga ketika anak didik kita mengerjakan soal, setelah selesai langsung bisa keluar nilai mereka. Kalau sudah selesai satu soal, silakan buat soal berikutnya dengan mengklik butir soal. Pilihan ganda. Silakan Bapak Ibu selesaikan berapa buah soal yang ingin Bapak Ibu buat. Ini adalah contoh dari soal yang telah kita buat. Di sini ada 5 butir soal. Bisa kita ketik, bisa juga kita menggunakan voice click mic yang muncul. Jika telah selesai, kita klik lanjut dan kita terbitkan. Kita tunggu berhasil menerbitkan soal, berarti sudah selesai. Kita lihat, kalau tidak muncul kita refresh dulu. Nah, inilah dia butir soal yang telah kita buat, yang bisa juga kita edit kembali. Ada 5 butir soal. Nah, begitulah cara membuat butir soal. Dan kan di paket soal, karena kita belum buat maka belum muncul. Nah, cara kita membuat paket soal, kita klik bagian yang di tengah, merakit soal. Nah, isilah kelasnya. Jadi ada soal untuk kelas 7. Isinya adalah pengetahuan, misal kegiatanlah penilaian harian. Topiknya tadi tentang sholat Jumat. Nah, pelajaran 2021-2022. Ini untuk semester genap. Jika sudah diisi semuanya, kita klik lanjut. Ini soal masih kosong, silakan klik tambah soal. Ya, kita tambah soal. Nah, soal terkait bisa kita cari topik soal di sini, sholat Jumat. Bisa juga kita gunakan soal yang telah kita buat tadi. Ini ada 2 orang guru yang membuat soal tentang sholat Jumat. Nah, kita klik, kita pilih soal berhasil ditambahkan ke soal. Nah, silakan dipilih. Ini ada 5 tandanya di bawah, ini baru 5 soal. Boleh kita gabung dengan soal yang dibuat oleh guru mapel lain. Misalnya kita tambahkan kalau sudah selesai, kita klik lanjut di pojok kanan atas. Kita tunggu sejenak, kita periksa kembali dari soalnya dan juga jawabannya. Pastikan jawabannya itu adalah betul, karena kalau salah akan berpengaruh ke nilai siswa kita. Jika selesai, kita klik lanjut dan jangan lupa diterbitkan. Silakan dicek di hasil, akan ada kode soal. Silakan di copy, menyalin kode soal dan dikirim ke WA grup atau grup-grup lain siswa. Jadi nanti siswa mengerjakan dengan mengklik dari kode soal yang ada. Nanti setelah selesai siswa mengerjakan, kita bisa melihat hasil dari pekerjaan mereka dengan mengklik hasil ini. Dan ini ada contoh 6 orang yang sudah mengerjakan dengan nilai 90.
Jadi kita tidak perlu lagi memeriksa satu persatu dari soal-soal yang telah dikerjakan oleh siswa. Secara otomatis aplikasi ini akan mengolah data dan mengirimkan nilai, dan kita bisa juga melihat dari tugas yang mereka kerjakan nomor berapa mereka yang betul dan nomor berapa yang salah. Di sini terlihat nilainya 90, yang salah mereka adalah di nomor 2. Jawabannya B. Jika mengisi yang opsi A. Nah, demikianlah tutorial dari aplikasi penilaian AKPAI digital ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.